Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis pembacaan kitab Syarhud Durusul Muhimmah, Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, dalam rangka kita untuk akrab dengan karya-karya para ulama yang apabila kita menyempatkan waktu kita untuk membacanya, maka itulah tambahan khazanah ilmiah kita terkait dengan agama kita ini yang betul-betul menjadi benteng hidup kita. Yang insya Allah kalau agama kita yang kita anut, kita ilmui, kita pelajari, kita kaji, enggak ada yang kurang dalam agama kita ini. Sudah sempurna. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Al-yawma akmaltu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, di hari pertemuan yang paling akbar di muka bumi ini ketika itu, ya, di hari Arafah, bahwa Nabi SAW telah menjelaskan tentang perkara agama ini seluruhnya disempurnakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari tersebut disempurnakan agama ini, dicukupkan untuk umat ini nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala ridha agama ini sebagai agama yang harus kita anut, yaitu agama Islam. Wa raditu lakumul Islam dina. Maka sesuatu yang wajib dalam agama ini harus kita pelajari, dan tidak akan sempurna suatu kewajiban yaitu menuntut ilmu kecuali dengan kita menempuh jalan tersebut, menyempurnakannya. Termasuk dengan apa yang akan dihadapi oleh manusia ketika dia telah meninggal dunia, yang terkait dengan mengurus jenazah. Apa yang harus kita lakukan? Maka dalam kitab ini kita sampai pada poin yang kelima, khamisan, qala rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, takfinul mayit, yaitu
mengkafani mayit, jenazah. Ya. Dan ini perintah Nabi SAW. Ilbasu min thiyabikumul bayad. Fa innaha khairu thiyabikum. Wa kaffinu fiha mautakum. Bahwa pakailah kalian, ya, dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Karena itulah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Dan kafanilah orang yang telah meninggal, ya, dari kalian dengannya. Nah, berarti ini perintah dari Nabi SAW. Selanjutnya, takfinul mayyit, kata beliau rahimahullah, al-afdal an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidin laysa fiha qamisun wala imamah. Maka yang terbaik ketika mengkafani jenazah lelaki yaitu dengan 3 lapis kain putih, ya, yaitu 3 lapis dengan 3 lapis kain putih, ya, bukan dengan baju kemeja, ya, atau dengan imamah sorban, tetapi dengan 3 lapis kain, ya. Nanti akan diterangkan. Dan kalau bisa kita akan berikan contoh ringkas. Ya. Dan itu tentu kama fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudraju fiha idrajan. Sebagaimana dilakukan terhadap jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana beliau setelah kemudian beliau dimasukkan ke dalam, ya, kain yang disiapkan tadi, kain kafan itu, ya, wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lifafati fala ba's. Namun, ya, ketika jenazah laki-laki itu dikafankan, baik itu dengan, ya, kemeja atau dengan izar atau dengan sarung atau dengan satu balutan kain saja, ya, ketika hanya itu yang ada, maka itu sudah mencukupi. Jadi tidak mengapa. Ya. Wal mar'atu tukaffanu fi 5 athwabin. Adapun wanita dikafani dengan, jenazah wanita dikafani dengan 5 kain. Fi dir'in, yaitu dir'. Dir' itu adalah pakaian yang menutupi bagian dada, ya, bagian dada ini ke belakang. Itu namanya dir'. Wa khimarin, yang menutupi wajah, ya, bagian atas. Wa izarin, sarung, maupun lifafataini, atau dengan 2 lapis kain. Selanjutnya kata beliau, wal wajibu fi haqqil jami'. Adapun yang wajib, baik itu bagi jenazah laki-laki maupun wanita, thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit, yaitu 1 kain, ya, yang menutupi seluruh jasad mayit, ya. Lakin idza kana al-mayyitu muhriman, tetapi kalau mayit itu adalah orang yang melakukan ihram, fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin, maka sesungguhnya dia dimandikan dengan air dan juga daun bidara. Wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi, lalu dikafankan dengan izar dan rida. Ya, izar itu bagian bawah, kain bagian bawah yang dipakai oleh orang yang sedang melakukan ihram. Adapun rida, selendang bagian atas. Ya, jadi tetap menggunakan kain kafannya. Au fi ghairihima, atau boleh selain kedua kain kafan tersebut. Wala yughatta ra'sahu wala wajhu, dan tidak ditutupi kepala dan juga wajahnya. Wala yutatayyabu, dan juga tidak diberi wewangian. Li'annahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kama sahha bidzalikal haditsu an Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-muhrimu imra'atan kuffinat ka ghairiha walakin la tutatayyabu wa la yughatta wajhuha biniqabin wala yadaha biquffazain walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil kafani alladhi kuffinat fihi kama taqaddama bayanu fi sifati takfinil mar'ah. Selanjutnya Syekh menjelaskan tentang bagaimana kalau yang kemudian yang jenazah tersebut itu adalah jenazah yang meninggal, yaitu seorang wanita ketika dia sedang melaksanakan ihram. Iya. Maka dikafankan, ya. Dan juga sama seperti wanita yang lainnya, ya, yang tidak melakukan ihram tetapi tidak diberikan wangian dan tidak juga ditutup wajahnya dengan cadar dan kedua tangannya tidak dipakaikan sarung tangan tetapi ditutup wajahnya dan kedua tangannya dengan kain kafan saja. Ya, alladzi kuffinat fihi, dengan kain kafan yang telah disiapkan untuk yang akan digunakan untuk mengkafaninya, digunakan untuk mengkafani si jasad si mayit wanita yang ihram tadi itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, sifat atau tata cara mengkafankan jenazah wanita sama dengan lelaki, ya. Wa yukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wahidin ila thalathati athwabin, dan juga akan dikafankan, ya, anak laki-laki itu pada satu helai kain, ya, boleh juga sampai dengan 3 helai kain. Wa tukaffanu as-saghiratu fi qamisin wa lifafatain. Lalu kemudian juga jenazah, ya, wanita dikafani dengan satu pakaian atau juga dengan 2 lapis kain. Iya. Sekarang penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kalau tadi matannya, asyarhu penjelasannya adalah qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, khamisan takfinul mayyit. Poin yang kelima adalah mengkafankan mayit. Wa hadhil marhala allati talil taghsil. Tentu proses mengkafani jenazah ini, mayit ini adalah setelah dimandikan. Ya. Nanti akan dibaca, dijelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk memandikan, ya, mayit atau jenazah. Fa ba'da an yughassala 'ala al-wasf alladhi taqaddama yukaffan. Maka setelah dimandikan, dikafankan sebagaimana yang telah tadi sekilas dibacakan, ya. Qala rahimahullah, penjelasannya adalah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, al-afdal an yukaffan ar-rajulu fi thalathati athwabin biyadin laysa fiha qamisun wala imamah kama fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lebih baik itu adalah mengkafankan jenazah laki-laki pada 3 helai kain putih, ya, tidak berbentuk baju, ya, tidak juga berbentuk surban, pengikat kepala, ya. Jadi anggaplah tisu ini sebagai kain kafan, ya. Ini kita anggap ini kain yang pertama. Sebelumnya kita sudah siapkan tali pengikat jenazah nanti, ya, di bawahnya disiapkan 3 utas tali ikatan atau mau 5 tergantung kebutuhan nanti. Dan ukuran kainnya tentu juga tergantung
postur tinggi pendeknya si mayit. Ini adalah merupakan helai yang pertama, ya. Akan dibahas nanti setelah disiapkan satu helai ini, kainnya dikasih wangian, ya. Nah, ini selanjutnya sebagaimana ya, wal muradu bi athwabin qita'un minal qumash. Yang dimaksudkan dengan 3 thaub di sini adalah thaub, maksudnya adalah kain. Ini yang pertama dikasih wewangian. Kemudian ini kain yang kedua, ya, kain kafan yang kedua juga yang lakukan hal yang sama, diberikan wewangian. Ya, kemudian ini adalah merupakan helai kain yang ketiga. Iya. Jadi disiapkan kain 3 helai berwarna putih yang panjang, takfi kulla wahidatin minha an yulaffa bihal mayit. Cukup kemudian ya satu dari ketiga ini membungkus jasad si mayit, ya. Wa qad jaa fi hadits ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya, bahwasanya telah datang keterangannya dari Ummi Mukminin Aisyah, istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin sahuliyah min kursufin ay min qutnin laisa fiha qamisun wala imamah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh istri beliau, sahabiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, putri Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa Rasul dikafani ya dengan 3 kain, 3 helai kain berwarna putih. Kain dari Suhuliyah, ya, dari Yaman, yaitu terbuat dari kain kapas, ya. Min qutun laisa fiha qamisun wala imamah, yang tidak berbentuk baju dan juga tidak berbentuk pengikat kepala atau sorban. Ya, jadi bentuknya adalah 3 kain. Nah, ini 3 helai kain seperti ini. Ya, contohnya misalnya seperti itu. Ya, kemudian nanti ketiga inilah yang akan digunakan untuk membalut jasad si mayit. Masya Allah, kita lihat bagaimana Islam ya betul-betul memperhatikan hak ya orang yang sudah meninggal, kehormatannya juga terjaga seperti di masa hidupnya, ya, maka tetap dijaga auratnya, kesuciannya. Nanti misalkan anggaplah pena ini adalah jasad si mayit, setelah dimandikan pun harus ditutupi terlebih dahulu. Ditutupi dan kemudian diletakkan di kain yang helaian paling atas. Nanti ketika mau dibalut baru, ya, ketika ditutup auratnya semuanya, ya, dari tepi kanan maupun kiri tertutuplah seluruh sekujur jasad mayit ini, nggak terlihat auratnya, baru kemudian penutup kain yang pertama tadi itu yang bergaris-garis sebagaimana dalam hadis itu boleh dengan kain yang bercorak, lalu dicabut perlahan-lahan agar tidak terlihat auratnya si mayit. Iya. Seperti itu. Jadi tetap terjaga, kemudian dibungkus, ya. Ya, dengan 3 helai kain berwarna putih. Iya. Yudraju fiha idrajan, lalu kemudian Rasul dimasukkan, ya, ayyudul mayit ala thawbil awal, maka diletakkanlah mayit itu pada thawbil awal, kain yang pertama. Thumma yulaffu bihi kamilan, thumma tsani, thumma yakunu min tahtihi wa hakadha. Lalu kemudian diletakkan, ya, lalu kemudian dilipat, dan juga, ya, kain yang kedua dan yang paling bawah, yang bawahnya, dan seterusnya.
Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba's. Sekiranya yang ada itu cuma satu helai saja, qamis misalkan adanya baju ya, atau ada sarung atau satu kain, satu helai kain, maka tidak mengapa. Wa in kufina fi lifafatin wahidah fa faqat fala ba's li'annahu yahsulul maqsud wa huwa sitrul mayyit. Karena apa? Karena maksud daripada menggunakan kain kafan tersebut sudah terpenuhi, yaitu menutup aurat si mayit. Ya, menutup aurat si mayit. Maka kita ingat, barangkali kita punya pakaian istimewa semasa kita hidup, ya itu semua akan kita tanggalkan, ya. Pakaian yang mungkin mahal kita beli dengan harga yang cukup mahal, ya. Tapi itu semua ketahuilah bahwa akan kita tinggalkan dan kita akan diselimuti atau dibungkus dengan kain kafan yang kita beli dari harta kita sendiri. Ya, itu yang pertama kali, harta yang digunakan dari mayit untuk membungkus jasadnya atau mengkafani dirinya sendiri terlebih dahulu dari uangnya, dari hartanya. Atau kalau tidak ada maka dari baitul mal atau dari kaum muslimin yang membantunya, atau dari bendahara kaum muslimin, iya, dari baitul mal, dari negara, iya. Kemudian wal mar'atu tukaffanu fi khamsati athwabin. Kemudian dijelaskan oleh Syekh bahwasanya wanita dikafankan, ya dikafani dengan 5 helai kain, ya baik itu adalah fi dir'in, yaitu sarung penutup bagian atas, bagian dada ini, ya, au khimarin atau bagian kepala seperti kerudung, wa izarin sarung, wa lifafataini atau 2 helai kain. Wa hadza zaidun ala takfinir rajul. Ini tentunya beda dengan kain kafan untuk jenazah atau mayit laki-laki. Ya, ini ada tambahan. Li'anna fihi mubalaghatan fi satril awra, kata Syekh Abdul Razak, karena ini tentu untuk menjelaskan bahwa lebih menjaga aurat bagi wanita, ya, menutup aurat wanita. Wal inayati bisatriha, dan betul-betul memperhatikan, ya, menutup aurat wanita atau jenazah wanita yang telah meninggal tersebut. Wahya tuzidu fi hayatiha ala rajul fi satri li ziyadati auratiha ala auratihi, kadzalika takunu haluha fil maut. Sebagaimana ketika masa hidupnya wanita itu diperintahkan untuk betul-betul menjaga jangan sampai tersingkap auratnya. Kita lihat bagaimana fenomena saat sekarang ini, di mana tidak ada lagi rasa malu seorang wanita itu mempertontonkan auratnya, ya, merusak tatanan kehidupan masyarakat, terutama para pemuda yang barangkali terpaksa juga harus, ya, melihat karena memang sengaja untuk keluar rumah mempertontonkan aurat, wal iyadzubillah, mengumbar syahwat, dan ini fitnah, ya. Maka kita ingat, sampai pun sudah meninggal maka tetap harus dijaga, ditutup auratnya. Hendaknya kita, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para, ya, kaum wanita, untuk betul-betul menjaga aurat kita. Jangan sampai kita, ya, membuka, ya, atau mempertontonkan apa yang Allah perintahkan untuk ditutup dengan, ya, sedapatnya, dengan serapat-rapatnya. Sebisa mungkin wanita itu jangan sampai kemudian, ya, mengumbar aurat atau menebar fitnah, ya. Demikian pula ketika telah meninggal, ya, maka tentu aurat wanita harus lebih diperhatikan lagi, betul-betul tertutup. Yabda takfinuha bil izar, dengan pertama kali dengan kain yang pertama, dengan sarung yang pertama, dengan izar, bil izar, dengan sarung, ya, alal aurah wa ma haulaha, ya, seputar auratnya ditutup, ya. Thumma dir', kemudian bagian dadanya ke atas,
ya, ke belakang, ya ditutup, alal jasad, seluruh jasadnya, ya. Tsummal khimaru 'ala ra's, demikian pula dengan penutup, disediakan penutup kain untuk bagian atas, dan khimar menutup ya kepalanya, wa ma haulahu, dan sekitar kepala tersebut, leher ditutup semuanya. Tsumma tulaffu bil lifafataini 'ala nahwil madhkur bi an-nisbatil rajul, kemudian ditutup dengan dua helai kain sebagaimana yang tadi diperlakukan kepada jenazah lelaki, jenazah laki-laki. Hadza huwal afdal kama dzakarahu ahlul ilm. Inilah yang lebih baik sebagaimana yang disebutkan oleh ya ulama. Wa jaa fi dzalika hadits tadullu alaihi, dan ada keterangan dari hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Wa in kuffinat fi aqal min dzalika fala ba's. Ya, adapun kemudian kalau dikafankan dengan satu helai kain, itu sudah mewakili, sudah cukup, tidak mengapa. Ya. Wa qad warada fi dzalika haditsun Laila bint Qanif As-Saqifiyah radhiyallahu anhu qalat, dan telah datang keterangan hadisnya dari hadis Laila binti Qanif As-Saqifiyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, kuntu fi man ghassala Umma Kulthum binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha. Di mana Laila termasuk ya dari beberapa orang yang memandikan jenazah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ketika telah wafat ya dimandikan, dan termasuk yang memandikannya adalah Laila. Ya. Fakana awwalu ma a'tana, kata beliau, maka yang pertama kali yang diberikan kepada kami, ya Nabi berikan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hiqa. Al-hiqa itu apa ya? Sarung ya, semacam sarung ya untuk mengikat ya. Tsumma dir', kemudian baju yang menutupi dada ini ya, jasad bagian atas ke belakang, dir'. Tsummal khimar, kemudian penutup bagian kepala dan sekitarnya ya. Tsummal milhafata, kemudian kain semacam selimut, seperti selimut ya. Tsumma udrijat ba'du fi thawbil akhir, kemudian dimasukkanlah jenazah ya Ummu Kulsum tersebut dalam kain, helai kain yang lain. Faqalat, maka dia berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal bab ma'ahu kafanuha yunawilunaha thauban. Lalu kemudian Laila mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk ya di pintu, di dekat pintu, dan Rasul membawa kain kafannya. Lalu kemudian beliau memberikan kami satu helai kain ya, satu persatu ya, satu helai kain kemudian dikasih lagi. Ini menunjukkan bahwa Rasul memiliki perhatian yang tinggi ya terhadap prosesi pengkafanan ya, mengkafankan jenazah. Terlebih lagi ini adalah merupakan putri beliau ya. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan, aktsar ma nahfadhu anhu min ahli ilm yara an tukaffana al-mar'atu fi 5 athwabin. Ya, memang secara dalil ya secara sharih yang jelas ya tidak dijelaskan ya, akan tetapi pendapat para ulama sebagaimana kata Ibnu Munzir rahimahullah ya, karena hukum asalnya adalah menutupi aurat ya, sudah cukup dengan menutup beberapa kain ya, beberapa helai kain yang menutup jasad si mayit ya. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya ya apa yang kami ketahui ya dari para ulama bahwasanya
perempuan itu atau jenazah wanita itu dikafankan dengan 5 helai kain. Ya, dengan itu yang kami ketahui kata Ibnu Munzir rahimahullah. Wa min ahli al-ilm man dhahaba ila anna adada akfanin nisa 3 lafaif biyad kama jaa fi haqqir rijal. Ya. Juga di antara ahli ilmi ada yang berpendapat bahwa jumlah kafan bagi jenazah wanita itu dengan 3 helai kain berwarna putih, sebagaimana yang dikafankan ya bagi jenazah laki-laki. Jadi sama. Li'annal asla huwa tasawi baina rijali wan nisa fil ahkam, karena secara hukum sama. Ya, laki-laki sama diperlakukan dengan perempuan juga. Ya. Wa li'anna fi isnadil haditsil marwi fi hadzal bab maqalan, karena dalam beberapa riwayat yang terkait pembahasan ini masih ada perbincangan tentang periwayatannya. Wal wajib, ya maksudnya diperbincangkan, dipermasalahkan. Ya, ada yang di antara ulama ada yang tentu membahas kesahihannya, ketepatannya dalam masalah sanadnya. Wal wajib fi haqqil jami', akan tetapi yang wajib bagi hak masing-masing, bagi hak seluruhnya adalah thawbun wahidun, baik itu jenazah ya laki-laki maupun wanita, ya, thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit, yaitu 1 helai kain berwarna putih yang tentunya mencakup atau menutupi seluruh jasad si mayit. Al-akmalu wa atam kama taqaddam an yukaffana fi 3 athwabin, maka yang lebih baik, lebih sempurna lagi, lebih baik adalah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, hendaknya dikafankan dengan 3 helai kain, ya, kama fu'ila bir Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana ya dilakukan oleh para sahabat terhadap jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yatayassar hasal al-maqsud bi thawbin wahidin yasturu jami'al mayyit. Kalau ternyata ya tidak ada 3 helai kain putih tersebut, maka yang mudah saja cukup dengan 1 helai kain jika hanya itu yang ada. Lakin idza kana al-mayyitu muhriman fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin. Tetapi kalau ternyata mayit itu, jenazah itu adalah jenazah yang sedang ihram, maka dimandikan dengan air dan juga dengan daun bidarah. Wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi au fi ghairihi, maka kemudian dikafankan dengan baju ihramnya, baik itu yang bagian bawah izar maupun bagian atas selendangnya, atau dengan selainnya, selain kedua itu. Wala yughatta ra'suhu, enggak ditutup kepalanya, wala wajuhu, dan juga wajahnya tidak ditutup. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sya'ni rajul ladzi waqasat hunaqatuhu, karena ada larangan Nabi ya terhadap hal tersebut, seperti dalam hadis yang dijelaskan tentang seseorang yang terjatuh dari ontanya, ya. Nabi merintahkan igsiluhu bima'in wasidrin. Ada keterangan hadisnya, ya, mandikanlah ya dengan air dan juga daun bidara, wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafankanlah dengan 2 pakaiannya itu, ya, rida dan tadi izar. Wala tumissuhu tiban, jangan diberikan minyak wangi. Wala tukhammiruhu ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, hadisnya muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Muslim, wala wajhahu. Ya. Dan tidak ditutup juga wajahnya. Wala yutayyabu kama taqaddama fil hadis, wala tumissuhu tiban, wala tumissuhu tiban, ya, wala tumissuhu tiban, maka jangan diberikan minyak wangi. Li'annahu, karena yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan kama sahha bidzalikal hadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ay yub'atsu ala hay'atihi allati mata 'alaiha wa ma huwa alamatu lihajji. Karena apa? Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya. Ya, ada tanda hajinya, ya. Wa hiya dilalatul fadilati kama taqaddam fi maji'is syahid yaumal qiyamah wa audajuhu tashkhabu daman. Sama seperti pembahasan yang telah kita bacakan tentang keutamaan orang yang mati syahid pada hari kiamat itu, ya, apa? Tentu dia dengan bajunya, ya, dikafankan dengan apa adanya, ya, karena pada hari kiamat nanti dia akan datang, ya, dengan lumuran darah, ya, apa, darah segar yang ibaratnya dari urat-urat lehernya itu yang terpancar, ya, darah tersebut. Ya. Wa in kana al-muhrimu imra'atan kufinat ka ghairiha minan nisa kama taqaddam. Adapun jenazah wanita yang sedang berihram tadi dikafankan seperti wanita biasa. Ya. Lakin la tutayyab, tidak diberikan, akan tetapi tidak diberikan apa, wangian, li'anna tib minal mahdzurat, karena itu termasuk larangan, ya, karena menggunakan wangian saat ihram itu adalah bagian dari larangan, ya. Wala yughatta wajhuha biniqabin wala yadaha biquffazaini, tetapi dan juga tidak ditutupi apa namanya wajahnya dengan cadar atau kedua tangannya dengan sarung tangan. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil kafan, tetapi kedua tangannya dan wajahnya itu, ya, ditutup dengan kain kafan. Ya, seperti tata cara yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang mengkafani mayat wanita. Li'annal muhrimata la tantaqibu, karena, ya, wanita yang sedang melaksanakan ihram itu tidak boleh bercadar. Wala talbisul quffazaini, dan juga tidak menggunakan apa, sarung tangan, ya. Wala yukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wa yukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wahidin ila thalathati athwab. Adapun jenazah anak-anak, ya, maka dikafankan dengan satu helai kain atau sampai 3 helai kain. Tukaffanus shaghir, adapun anak-anak wanita, anak-anak kecil, fi qamisin wal lifafatain, dia dikafankan dengan satu baju, apa namanya, qamis, ya, satu helai dan 2 helai kain, ya, 2 helai kain. Li'adam ihtiyajiha ilal khimar fi hayatiha, karena semasa hidupnya ketika masa kecil anak tersebut, ya, anak wanita tersebut belum apa, membutuhkan penutup bagian kepalanya. Fakadza ba'da mautiha, demikian pula ketika telah meninggalnya. Iya. Qala rahimahullah, ya, kemudian selanjutnya ini yang terkait dengan memandikannya, ya, maka barangkali kita akhirkan pembahasannya tentang memandikan jenazah ini, ya, dan juga nanti dilanjutkan dengan sifat salatnya, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita terangkan tentang permasalahan mengkafani jenazah ini adalah sesuatu yang mudah, ya. Jadi jangan sampai kemudian terasa membebani, karena ada sebagian itu yang memang inginnya dikafankan dengan kain yang mahal, ya. Ini malah justru membuka peluang bagi nabash. Nabash itu orang yang mencuri kain kafan, ya, orang yang mati pun masih, ya, dicuri juga kain kafannya ini. Ya, barangkali karena memang dia tahu, ya, kualitas kain yang mahal sehingga itu bisa menghasilkan duit. Ya, maka sebisa mungkin, ya, kain yang sederhana dengan 3 apa namanya, helai kain. Tadi sudah kita contohkan, tentu dibuat seukuran dengan apa namanya, tinggi pendeknya mayit jenazah. Terlebih dahulu disiapkan 3 ikatan di kepala satu, kemudian di tengah yang paling panjang
Apalagi kalau kemudian jenazah tersebut adalah mayitnya adalah orang yang gemuk, atau kemudian di bagian kakinya ya bisa juga 5 utas tali untuk mengikat. Ya. Diutamakan ditutup adalah bagian dari kepala si mayit. Ya. Ini kain yang pertama sudah dilumuri dengan wangian, kain yang kedua, kemudian helai yang ketiga, dan boleh meletakkan sesuatu ya di bagian kemaluan si mayit. Ya semacam kain khusus yang membalut nanti kemaluan si mayit. Ini juga dijelaskan oleh para ulama dibolehkan. Ya, lalu kemudian diberikan wangian, ya kemudian mulai dikafankan, dibungkus dengan satu persatu kain tersebut sampai dengan ketiga helai kain itu sudah bisa digunakan untuk membungkus jasad si mayit, ya, lalu satu persatu kemudian diikat. Nah, ketika ada lebih kain maka diarahkan ke bagian kepala terlebih dahulu, ya, lalu kemudian ujungnya diikat dengan kain, ya, demikian pula bagian kaki, lalu kemudian sisa kain itu diarahkan ke atas, ya. Setelah semua selesai diikat kain tersebut, ya, kain kafan tersebut, dan telah membungkus seluruh jasad si mayit. Iya. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita praktekkan sebenarnya, tapi karena ini adalah sebatas pembacaan dan teori, suatu saat mudah-mudahan ada waktu untuk kita mempraktekkan, ya. Paling tidak kita sudah memiliki gambaran bagaimana ketika ada jenazah, baik itu laki-laki maupun wanita, maka kewajiban kita segera untuk mengurus pelaksanaan baik itu prosesi pemandian jenazah tersebut. Ya tentu sudah kita sampaikan tetap harus ditutup auratnya sebelum ya dimasukkan ke dalam kain pembungkus, kain kafan pembungkus tersebut. Ya. Lalu kemudian bagian kemaluan tadi disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, boleh untuk kemudian kita bagian kemaluan itu tadi kain khusus, ya, seperti celana dalam, ya, diikatkan seperti itu, sehingga ketika ada barangkali sisa kotoran yang tiba-tiba keluar setelah tadinya sudah proses bersih semua ketika dimandikan, tanpa kemudian diketahui ada sesuatu yang keluar, atau jenazah itu barangkali mengeluarkan cairan dari bagian tubuh yang lainnya, maka itu paling tidak bisa betul-betul tertangani dengan baik, tidak keluar tercium aroma yang tidak baik, aroma yang busuk dari si mayit tersebut. Ya, itulah hikmahnya mengapa kemudian harus dibalut dengan 3 helai kain. Toh kalau tidak ada maka cukup dengan 1 helai kain. Ya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, yang kita bacakan pada pembahasan kali ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan juga bagian dari mengingatkan kita pun akan menjumpai hal yang sama, ya, ketika sudah saatnya ya Allah Subhanahu wa taala ya mencabut ruh kita, ya, ketika kita meninggal dunia, ya, maka dengan kita mengikuti prosesi seperti ini juga membantu kaum muslimin barangkali di tempat kita, ya, kita yang tahu tentang perkara tersebut, maka kita juga mempersiapkan, ya, memudahkan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, khususnya bagi kaum muslimin yang di masjid, ya, punya tim khusus untuk baik itu menyiapkan kafan bagi jenazah kaum muslimin atau yang memandikannya. Nah, ini bagian dari mengingat kematian.
Karena Nabi berpesan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat ay al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat ya, pemutus atau penghancur segala bentuk kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Dan kita memang demikian yang diwasiatkan Nabi, setiap saat harus siap menjumpai kematian. Ketika di waktu sore jangan kita kemudian menanti masuknya waktu pagi, karena tidak ada jaminan bagi kita bisa mendapatkan kesempatan hidup itu, atau berada di pagi hari ya. Kemudian kita menanti masuknya waktu sore. Tetapi apa pesan Nabi SAW? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Tetapi hendaklah kalian bersegera. Nah, dengan mengingat kematian ini juga sebagai nasihat ya, untuk kita bersegera beramal. Karena itulah yang akan menemani di alam kubur kita, amal-amal soleh kita. Ya, karena di zaman fitnah yang seperti ini begitu banyak ya hal-hal yang bisa merintangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bagian dari orang-orang yang lalai dari hidup ini. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan ya pembacaan yang terkait dengan kafan ini. Nanti kemudian terkait dengan memandikannya adalah di kesempatan berikutnya. Ya, sedikit yang bisa kita baca, tetapi mudah-mudahan itu bisa memotivasi bagi kita untuk turut memudahkan atau membantu saudara kita ketika ada yang meninggal dunia. Maka kita bagian dari mereka juga mempersiapkan prosesi, baik itu pemandiannya maupun juga ya prosesi pengkafanan ya, para kaum muslimin juga turut andil ya, mengikuti dan memudahkan, terutama mereka-mereka yang mengetahui ya, karena sebagian ada yang merasa takut. Ya, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, ya, kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lari dari ya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau sudah ditakdirkan bagi kita kematian itu, maka ya tidak akan dimajukan atau tidak akan ditangguhkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tidak dimajukan dan tidak juga dimundurkan. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap ya jiwa itu ya akan ya merasakan kematian. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah nanti disempurnakan pahala kalian itu, pahala-pahala kalian yang kalian lakukan di dunia ini, maka tentunya disempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Ya. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang ya dijauhkan, dihindarkan, dikeluarkan, faman zuhziha 'anil nar ya wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka dia sungguh-sungguh telah beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki, yang sebenarnya, ketika orang itu selamat dan dia tahu ya selamat dari apa? Dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari ya selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala ya, sekaligus dimasukkan ke dalam jannah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, itu yang lebih utama. Sebagaimana di dalam api neraka ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat daripada siksa api neraka itu ya. Demikian pula tentu di surga ya, Allah Subhanahu wa taala ya meridhai orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menjumpai kematian. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mengingatkan kepada kita sekalian tentang persiapan menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu ya ajal kematian kita.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.